Kalau saya tuh biasa tiap bulan untuk ngecek keadaan harga biasanya. Tadi contoh yang spekulasi kan dia lebih fluktuatif nih. Misalkan tahunya harganya naik, terus saya ngecek lagi apakah harga naik ini dari sisi fundamental masih oke atau enggak. Misalkan ternyata udah kemahalan nih, biasa saya langsung take profit berarti kan karena harga naik. Biasanya saya membagikannya ke 3 parameter penting. Yang pertama tuh ROE atau return on equity. Karena ini tuh dia merepresentasikan bagaimana manajemen memanfaatkan ekuitas atau modal untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Jadi semakin tinggi ROE, udah kemungkinan besar perusahaan bisa semakin bagus lah. Itu ada 5 parameter yang untuk mengidentifikasi ini saham under value atau over value. Jadi sebenarnya simpelnya ada 2 hal yang saya analisis dari metode ini tuh. Pertama, perusahaannya baik atau enggak. Misalkan tadi ROE-nya oke, IPS-nya macam-macam, segala macam, kalau growth-nya bagus, oke. Lalu yang kedua, valuasinya nih. Apakah valuasinya dia wajar atau dia kemahalan? Ntar untuk ini ngeceknya di tadi PER, PBV segala macam. Balik lagi ya. Di-combine lagi rata-ratanya. Oh ternyata setelah disimulasiin dalam beberapa tahun, karena investasi ya, saya buat beberapa tahun, hasil si potensi dari metodenya dan margin of safety-nya oke, ini saya masuk gitu. Halo Sobat Investor, Sobat IDX Channel, kembali berjumpa bersama kami dalam podcast The Cuan. Tentu pasti teman-teman sudah melihat ya episode-episode sebelumnya, sudah dibikin catatan mungkin ya, apa saja yang mungkin bisa dipelajari atau insight-insight yang didapatkan dari narasumber kita di episode-episode sebelumnya. Dan tentu di episode kali ini saya tidak sendiri, akan ada bahasan menarik dan juga insight yang pastinya kita harapkan bisa menjadi inspirasi untuk Sobat Investor, Sobat IDX Channel di luar sana. Ya kalau kita lihat kembali, mungkin kita bisa review singkat gitu ya Sobat Investor, Sobat IDX Channel, dengan kondisi kita terbaru. Kita ini sudah di akhir Juni 2026, kita tahu sudah ada 2 pengumuman yang dirilis oleh MSCI begitu ya pada 19 dan 24 Juni, di mana hal tersebut membuat arus dana asing menjadi perhatian bagi pelaku pasar. Tentu ada harapan kembalinya asing untuk mendorong kembali indeks harga saham gabungan menuju zona hijau. Tapi pertanyaannya teman-teman, apakah pasar saham Indonesia masih memiliki ruang untuk melanjutkan penguatan atau justru masih berada di fase konsolidasi? Nah, dengan banyaknya sentimen positif, tentu kita anggap positif begitu ya pengumuman yang kemarin sudah dirilis. Tentunya kita ingin tahu strategi yang tepat dalam menjalankan trading atau investasi, serta faktor-faktor apa sih sebetulnya yang akan menentukan arah indeks harga saham gabungan dalam beberapa bulan ke depan. Dan langsung saja, tidak usah berlama-lama, Sobat Investor, kita akan bahas, kita akan kulik mengenai tema kita hari ini bersama narasumber yang sudah hadir dengan Mas Gani Faza yang merupakan GH Portfolio dan juga full-time investor. Mas Gani, thank you sudah hadir. Terima kasih juga sudah mengundang, Mas. Sehat ya Mas Gani ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Gani, ini kan kita audiensnya ini ada yang baru mulai investasi, ada yang masih cari-cari informasi investasi, atau juga memang sudah investasi dalam kurun waktu yang lama. Biasanya masih mencari insight nih Mas Gani. Tentu sudah banyak hal kita bicarakan, tapi dari Mas Gani tentu saya yakin akan ada poin-poin yang menarik. Tapi sebelum ke sana, boleh nggak sih Mas Gani cerita gimana sih kemudian awal mula tertariknya di pasar modal? Kalau awal masuk pasar modal tuh sebenarnya juga cukup menarik karena nggak sengaja nih. Karena jadi waktu itu mungkin saya juga terlahir dari keluarga yang nggak pelajaran investasi lah, menabung aja mungkin sulit. Nah waktu itu saya kuliah dapat beasiswa, nah beasiswanya itu ternyata dari sekuritas. Nah dari sekuritas tersebut, pernah diajak juga nih ke IDX di sini, ke Bursa Efek. Kayak gini, bentukan saham seperti ini, ada juga yang lain-lain, pasar modal segala macam. Akhirnya mempelajari lah sekuritas itu apa tuh, dia tuh kan broker segala macam. Mulai pelajari lebih lanjut lagi karena mungkin memang seorangnya suka coba-coba dan suka baca juga sih. Jadi akhirnya nyari buku-buku bacaan, saham seperti ini, mulai berani masuklah ke saham pada saat itu. Oh gitu, dari yang nggak tahu sama sekali? Dari yang nggak tahu sama sekali, blank sama sekali. Oke, proses cari taunya tuh kalau diingat-ingat berapa lama tuh Mas? Sampai akhirnya yakin mulai langkah pertama untuk investasi atau jadi investor? Kalau langkah pertama pasti kayaknya butuh berapa bulan deh, karena nyari zaman itu kayaknya buku-buku investasi belum gitu banyak juga ya. Tahun berapa sih Mas? 2016. Oke, 2016. 10 tahun berarti kurang lebih. Masih belum banyak buku investasi, di online pun ya masih banyaknya tuh sama trader sama segala macam. Jadi masih bingung nih yang mana investasi atau trading kayak gitu. Jadi gitu. butuh kayaknya 2 bulan 3 bulan mempelajari, akhirnya coba deh buka akun. Dan waktu itu juga buka akun tuh masih lumayan besar ya biayanya, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta lebih lah. Nah karena masih kuliah, ternyata ada juga nih broker lain yang cuma bisa berapa ratus ribu, akhirnya saya mulai dari sana juga akhirnya. Oke, akhirnya disesuaikan dan kemudian belajarnya ya
cari-cari ya Cari-cari, informasinya karena memang tadi menurut Mas Gani kayaknya agak susah juga, terbatas juga ya untuk source-nya. Meskipun di tahun 2016 ya sudah lumayan belum terlalu lama sih, tapi memang untuk tahun itu mungkin masih agak tidak semasif sekarang ya belum sebanyak informasinya. sekarang ya. Terus kalau ngelihat langkah pertama untuk investasi, pasti punya ini nggak sih Mas, filosofi yang dipegang gitu waktu itu apa? Atau mungkin kalau kita lihat sudah menentukan nggak waktu itu, oke mau jadi investor atau mau jadi trader, kemudian value investing kah atau seperti apa? Karena waktu itu buku-buku yang banyaknya tuh masih Warren Buffett, Graham, jadi pasti awalnya mulai dari value investing Value dulu. investing. Mulai dari sana, cuma semakin kesini, makin mempelajari, oh ternyata saham-saham tuh berbagai macam, dan saya sendiri mungkin nggak bisa kayak Buffett yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dibiarin lepas tangan, nggak bisa juga kayaknya. Jadi ya tetap harus diperhatiin. Nah dari situ mungkin belajar ke yang lain-lain, oh growth investing sahamnya kayak gini. Jadi akhirnya di Porto sendiri pun saya biasa ngebagi saham tuh jadi 3 kategori berbeda. Kategori core tuh, nah ini core tuh mungkin utamanya kayak value investing ke perusahaan-perusahaan yang emang bagus dan untuk jangka panjang. Yang kedua tuh spekulasi, walaupun spekulasi itu bukan berarti ngasal milih, cuma biasanya dia tuh small cap atau perusahaan bagus yang biasa cukup fluktuatif lah. Nah satu lagi yang di antara dua itu saham growth. Nah saham growth ini biasanya yang mungkin bisa naik lebih cepat dibandingkan core, tetapi nggak sefluktuatif yang spekulasi. Jadi akhirnya mainnya di alokasi sih biasanya. Oh dialokasi. 3 kategori itu sampai sekarang masih dilakuin atau masih gimana? dilakuin. Masih ya? Jadi dan itu memberikan return yang berbeda-beda kah atau akhirnya ya sudah di-combine akhirnya jadi cukup akhirnya di-combine sih. Soalnya karena misalkan ada yang spekulasi nih, dia bisa minus, saya biasa nyimpen sampai 40% juga bisa minus. Nah di saat dia minus, saham-saham lain mungkin kan pasti ada yang naik. Nah akhirnya saya melihatnya biasa secara overall aja portonya naik berapa persen kayak gitu. Oke, tapi itu lagi-lagi mungkin akhirnya prinsip diversifikasi juga berlaku gitu ya. Biar tidak semuanya numpuk di satu aset kelas atau di satu kategori. Menarik. Tapi kalau tokoh siapa sih Mas? Kalau kita lihat mungkin sebagai orang yang waktu itu cari tahu, apakah Warren Buffett atau mungkin ada tokoh Indonesia memotori atau memicu Mas Gani untuk lebih jauh terlibat? Kalau memicu menarik nih. Saya tuh mulai itu dari kayaknya Ryan Filbert kalau nggak salah. Dia waktu itu buku yang awal buat buka saham. Mungkin dari situ juga belajar kayak oh investasi itu penting untuk yang paling dasar dulu untuk melawan inflasi katanya kayak gitu kan. Oh mulai akhirnya dari situ terus belajar lebih lanjut ke sahamnya, value investing tuh dari Teguh Hidayat kalau nggak salah. Di situ mulai belajar future value perusahaan kayak gimana. Lanjut juga ke Rifan, itu yang mulai kayaknya banyak growth investing saya belajar dari sana. Tapi yang paling mungkin bisa dibilang mentor utama yang paling masuk lah, itu Prof. Juliardi biasa saya. Itu kayak buku-bukunya, wah mungkin bisa disebut jadi kayak kitab buat saya baca sekarang. Dulu baca kayak karena pemahaman saya dan wisdom saya waktu itu juga masih belum banyak. Jadi dulu baca tuh masih kayak gini ya. Di saat mungkin udah ngerasain berbagai, apalagi waktu pandemi segala macam, 2022 segala macam. Oh ternyata yang dikatakan di bukunya tuh baru tercerahkan lah setelah menjalankannya langsung gitu. Jadi buat saya Prof. Juliardi sih yang cukup banyak tuh tokonya itu Ryan Filbert gitu ya, Rifan Kurniawan itu juga ya familiar juga sama kita karena memang kita juga suka ngobrol gitu ya sama orang-orang itu, tapi memang ini menjadi salah satu pemicu ya Mas Gani. Tapi kalau saya mau tanya nih 10 tahun begitu ya Mas Gani udah di pasar modal. Kata-kata apa yang paling menggambarkan pengalaman 10 tahun ini? Apakah mungkin pelajaran hidupnya banyak dari 10 tahun berinvestasi atau mungkin masih belum cukup untuk bisa menyebut bahwa Mas Gani sudah cukup mengerti pasar modal? Pasar modal karena mungkin balik lagi utamanya adalah finansial atau keuangan. Jadi ternyata mau saham atau mungkin aspek yang lain tuh yang paling penting keserakahan. Itu yang paling jadi kehancuran terbesar lah. Misalkan kita serakah, mau kita mungkin paham segala macam teknisnya, biasanya akan hancur-hancur juga gitu. Jadi akhirnya mungkin 10 tahun terakhir itu yang satu paling penting tuh untuk bisa menjaga emosi agar kita tidak serakah dan disesuaikan dengan kecukupan ya. Karena kecukupan tiap orang kan kadang beda-beda juga nih. Kita nggak bisa ngikut kecukupan yang disarankan orang lain kayak gitu. Jadi karena saya merasa juga sih kalau investasi atau uang itu bukan sebuah patokan teknis tapi art atau seni. Jadi semua orang pasti beda-beda. Kita nggak bisa mendikte kayak belajarnya gitu. Belajarnya mungkin sama, cuma prakteknya pasti bakal beda. Prakteknya beda, eksekusinya beda, tapi satu keserakahan ya, greediness ya itu harus jadi pelajaran. Ini ya tentu untuk personalnya Mas Gani, tapi juga mungkin bisa jadi catatan untuk teman-teman. Oke, kalau tadi kan udah dibagi kalau sisi investasinya 3 kategori ya.
Kalau evaluasi portofolio, Mas Gani, itu seberapa sering sebetulnya dilakukan dan adakah kemudian saran juga untuk teman-teman mengevaluasi portofolio itu harus dalam jangka waktu berapa lama kah? Kalau saya tuh biasa tiap bulan untuk ngecek keadaan harga biasanya. Kayak saham-saham tadi contoh yang spekulasi kan dia lebih fluktuatif nih. Misalkan tahunya harganya naik, terus saya ngecek lagi apakah harga naik ini dari sisi fundamental masih oke atau enggak. Misalkan ternyata udah kemahalan nih, biasa saya langsung take profit berarti kan karena harganya naik. Juga sebaliknya misalkan ternyata harganya turun cukup jauh melampaui threshold untuk dijual, pasti bakal cut loss. Jadi mau mungkin dari awal analisis saya ini bakal bagus, tapi misalkan udah ada threshold atau batasan yang saya bikin sendiri, mau nggak mau ya balik lagi jangan emosi, jangan serakah, akhirnya pasti cut loss juga. Itu untuk bulanan biasanya. Tetapi kalau untuk evaluasi total, biasa per kuartal sih. Setiap laporan keuangan baru saya bakal analisis ulang lagi, ngecek lagi valuasinya gimana, dan kondisi fundamentalnya apakah emang baik atau enggak. Kalau enggak, pasti langsung saya cut sih, mau gimana juga. Berarti evaluasi itu mutlak harus dilakukan ya Mas ya? Harus dilakukan. Harus dilakukan. Target-target awal tadi cut loss, stop loss itu harus di-set di awal juga ya? Harus di-set di awal juga. Karena kalau enggak takutnya bisa udah turun jauh, malah jadi sayang nih, gimana nih. Taunya turun lagi kan minusnya makin lumayan nih. Lumayan misalkan kita udah ada angka cut loss, modal yang mungkin turun bisa lebih parah lagi bisa kita pakai buat saham lain yang mungkin bisa naik kayak gitu. Jadi ada sunk cost-nya juga bisa diperhatikan lah. Oke, bisa diperhatikan bulanan, kuartalan, bahkan tadi kalau udah musimnya laporan keuangan tuh ya. Itu jadi musim sibuk juga tuh Mas Gani ya. Iya, musim sibuk itu. Untuk evaluasi portofolionya. Oke, kalau kita lihat Mas Gani kan tadi sempat nyinggung ya laporan keuangan dirilis oleh emiten. Tapi untuk kita-kita atau mungkin teman-teman di luar sana yang masih bingung kayaknya Mas untuk ngelihat laporan keuangan gitu ya. Ini bagian mana sebetulnya yang jadi pointer-pointer utama untuk kita perhatiin? Biasanya saya membagikannya ke 3 parameter penting. Yang pertama tuh ROE atau Return on Equity. Karena ini tuh dia merepresentasikan bagaimana manajemen memanfaatkan ekuitas atau modal untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Jadi semakin tinggi ROE, udah kemungkinan besar perusahaan bisa semakin bagus lah. Lalu yang kedua, balik lagi dari tadi keuntungan, kita ngomongin ke profit atau EPS-nya. EPS itu ibarat mungkin kalau kita tuh kayak kupon keuntungan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham lah. Kalau misalkan dalam beberapa tahun IPS-nya terus konsisten naik dan bagus terus, ini bisa jadi green flag-nya lah kasarnya untuk si saham-saham yang ada. Dan terakhir dari bisnis biasanya ngelihatnya ROE, IPS sama omset atau revenue. Kalau perusahaan revenue-nya konsisten masih naik, berarti pasar masih bisa menerima perusahaan tersebut. Dan kalau makin tinggi lagi, berarti market share si perusahaan bisa dikatakan bertumbuh gitu. Nah, ini bisa jadi 3 contoh green flag utama kalau mau ngelihat laporan keuangan. Oke, jadi ada ROE, EPS, sama tadi revenue ya. Revenue atau net profit yang lebih penting untuk kita lihat? Net profit sebenarnya. Profit ya. Walaupun revenue nggak bisa dipungkiri ya karena, nah itu bisa beda-beda juga nih. Ada revenue turun tapi profitnya naik. Kalau kayak gitu kan biasanya, berarti ada efisiensi nih. Cuma misalkan dalam jangka panjang revenue turun terus tapi profitnya naik, bahaya juga karena berarti market share si perusahaan, pasarnya nggak bisa dikembangin terus kayak gitu. Oke, tetap harus masing-masing ada porsinya juga sih. Ada faktor cost juga yang akhirnya bisa kita lihat juga gitu ya, seberapa efisien gitu. Nah ini tadi 3 poin green flag-nya. Kalau red flag-nya di mana Mas Gani? Dari yang tadi sebenarnya bisa dibalik juga, itu jadi red flag. Misalkan IPS minus atau segala macam minus. Cuma misalkan buat screening awal, ngecek valuasi seperti PBV, PR tuh cukup penting juga. Kayak terutama untuk perusahaan-perusahaan yang anggaplah paling mudah ngambil PR yang di atas rata-rata, misalkan udah sampai 50 atau 30, karena mungkin saya biasa ngambilnya, anggaplah misalkan deposito atau return yang lain yang punya yield 4%. Nah 4% itu kalau kita balik 1/4% kan 25 nih, berarti kasar kita butuh 25 tahun untuk BEP atau balik modal. Nah 25 ini disebutnya sebagai PR. Jadi misalkan ada perusahaan-perusahaan yang kasarnya PR jauh di atas yang gampang kayak modelan contoh deposito yang pasti dapat return, ngapain kita capek-capek analisis saham yang selama itu gitu. Mending kita masukin aja uangnya ke yang instrumen lain, obligasi, deposito atau reksadana sekalian yang lebih baik lah. Jadi kasarnya bisa difilter duluan dari sana, tetapi baik lagi walaupun misalkan taunya memang perusahaannya baik, walaupun PR cukup tinggi, nah saya misalkan masuk pun alokasinya akan saya mainkan akhirnya. Oke, jadi rasio-rasio tadi kalau red flag sebetulnya cukup dibalik aja dari green flag tadi ya. Tapi memang alokasinya pada akhirnya harus disesuaikan gitu ya. Tapi kalau teman-teman kan di luar gitu ya, apalagi Mas Gani kalau saya nggak salah juga
dulu ITB ya lulusannya. Iya. ITB terpapar soal laporan keuangan gitu-gitu nggak sih? Atau justru memang belajar juga? Nggak belajar sama sekali. Nggak belajar ya? Iya. Oke. Jadi murni manual aja. Nah kalau untuk Otodidak. teman-teman di luar ini gimana nih? Yang memang tadi udah dicatat PE ratio, PBV, kemudian EPS. Tapi ada nggak sih sekarang tools-tools yang memang memudahkan kita? Apakah justru di tahun 2026 ini ya Sekuritas atau platform-platformnya sudah menyediakan data itu untuk memudahkan kita? Sudah, sekarang kayaknya udah banyak banget third party yang kita gratis bisa ngelihat semua finansialnya. Bahkan pakai stock screener dari broker kayaknya udah cukup banyak juga tuh untuk stock screening segala macam. Misalnya kayak tadi PER jangan yang tinggi deh. Misalkan kita mungkin ngelihat nanya di AI atau Google PER di bawah 10 misalkan. Udah cari aja di stock screening, ntar muncul langsung saham-sahamnya. Kita misalkan mau analisis ya udah silakan mulai dari situ gitu. Makanya kalau semakin paham bisnis sebenarnya makin bagus juga. Misalkan jadi ngefilter saham yang ROE-nya misalkan di atas 10%, PBV-nya berapa dan growth-nya berapa, udah bakal muncul. Tapi bukan berarti langsung semua saham muncul dibeli. Kita harus analisis sesuaikan lagi dengan profil kita. Tapi memang akhirnya basis logika, basis pemahamannya harus punya gitu ya. Untuk kemudian tadi minta bantuan third party untuk bisa men-screening dan banyak tools-tools yang bisa digunakan. Jadi ya jangan bingung teman-teman ya. Tadi yang diomongin, aduh harus ngecek laporan keuangan satu-satu, PI-nya gimana. Ya mungkin bisa juga dilakukan itu. Tapi mungkin ada opsi atau alternatif lain. Lagi-lagi basisnya sudah harus paham bagaimana kemudian emiten atau company itu bisa bekerja dan rasio-rasio apa yang harus dilihat. Oke, kalau kita udah lihat laporan keuangannya, next-nya prosesnya apa Mas? Untuk kemudian kita saring saham-saham yang bisa kita masukin ke portofolio kita, apalagi sekarang kan ya ratusan emiten nih ada di Bursa Efek Indonesia. Apa yang selanjutnya harus dilakuin? Nah untuk sebenarnya saya selalu merasa kalau portofolio itu personalized dari tiap orangnya. Jadi bisa dibilang kita nggak bisa mendikte orang untuk beli saham A, B, C gitu. Karena saya meyakini itu ada tiga hal yang membedakan tiap masing-masing investor. Kayak background jelas. Kan lucu aja misalkan saya mendikte beli saham BMRI misalkan, tetapi dia karyawan BBCA, kan lucu. Dia harusnya lebih tahu BBCA gimana kan. Dan kedua juga misalkan dia kerjanya di bidang batubara segala macam, pasti ketertarikannya untuk saham-saham yang jenisnya batubara juga. Jadi background ini pasti cukup spesifik lah. Yang kedua profil resiko. Nggak mungkin ada orang yang bisa minus 10% udah panik. Tapi ada yang sampai minus 50% pun bodo amat gitu. Kan ini nggak mungkin bakal beda juga nih. Kayak tadi misalkan saham spekulasi yang saya bisa sampai minus 40%, dikasih ke saham orang-orang yang konservatif yang minus dikit juga udah panik kan nggak mungkin juga gitu. Jadi dari sini diktenya juga udah nggak mungkin. Dan yang ketiga tuh kondisi porto. Misalkan saya tuh dalam satu porto tuh bisa 5-7 emiten lah. Dan maksimal 10 kalau emang mungkin ada opportunity atau peluang banyak saham diskon kayak sekarang nih biasanya bisa sampai 10. Dan misalkan setengahnya nih 5-nya terisi saham-saham batubara. Dan ada saham batubara lain yang bagus. Udah 5 nih di porto, terus ada satu lagi harus jadi 6. Apakah saya harus nambah? Nah biasanya saya mikir, kayaknya nggak mungkin deh untuk kali ini, jadi mungkin udah pakai yang 5 dulu aja. Jadi pasti untuk milihnya nanti bakal sangat personalis sekali orangnya kayak gimana, kayak gitu sih. Oke, personalized nggak bisa sama ya? Nggak bisa didikte karena ya tujuan keuangan orang kan beda-beda juga nih. Tujuan keuangan ada yang mungkin jangka pendek, ada yang mungkin jangka panjang. Saya nggak bisa, nih beli saham A, mungkin bagi saya untuk jangka panjang, ternyata dia buat jangka pendek kan nggak bisa juga. Kayak gitu. Oke, toleransi risiko juga dikembalikan begitu ya, bagaimana kemudian profil risiko masing-masing. Tapi kalau Mas Gani juga melihat ini nggak sih, tadi mungkin dari sisi laporan keuangan atau fundamentalnya dilihat, tapi sisi momentumnya juga dilihat nggak untuk nyaring saham-saham tadi di kondisi saat ini, saham-saham apa yang kemudian bisa kita masukin lagi di portofolio atau nggak basisnya benar-benar harus fundamental yang oke? Nah karena saya sempat jadi mantan trader, jadi saya cukup paham juga teknikal. Nah teknikal ini biasanya kan teknikal tuh mengimplementasikan psikologi pasar kayak gimana. Nah dari situ biasanya saya cari, tapi langsung ke pasarnya si IHSG-nya. Walaupun ke tiap sahamnya ada, cuma utamanya di IHSG-nya. Misalkan kayak kemarin tuh sempat nyentuh di support dari sebelumnya. Nah biasanya sama di titik-titik itu mulai entry saham-sahamnya. Oh ini jadi titik support nih, walaupun tahunnya harga turun ya nggak masalah gitu. Ternyata saya udah masuk di sini, misalkan turun lagi, cari support lagi, entry lagi kayak gitu. Jadi teknikal saya pakai untuk price action atau timing entry biasanya. Tapi faktor harus beli saham ABC-nya tetap fundamental utamanya. Oke, ini Mas berarti fleksibel kah atau sebetulnya ada sektor-sektor juga yang kayaknya sektor ini harus masuk deh tetap di alokasi portofolio atau enggak benar-benar semua bebas saja yang penting masuk secara fundamental, secara teknikal momentumnya juga masuk? Bebas sih, overall bebas. Soalnya
karena mungkin alirannya saya bottom up, ngelihat dari per saham, yang mana oke, nggak peduli mungkin dari sektornya apa, di saat bagus, masuk sih, momentum oke masuk juga. Menarik ya, bottom up ini juga bisa jadi opsi untuk ngelihat kalau sahamnya udah oke, kalau udah yakin gitu ya sikat aja ya, risiko ditanggung masing-masing ya. Oke, kalau kita ngelihat tadi kan udah laporan keuangannya udah dilihat, kemudian juga tadi macam-macamnya sudah dilihat, kan ada juga di luar sana, bukan di luar sana lah ya, familiar juga kita bilang saham ini udah terlalu mahal, saham ini masih murah, atau saham ini layak masuk, saham ini layak jual. Untuk menentukan itu Mas Gani punya indikator sendiri nggak? Say kalau soal harganya deh sudah terlalu mahal kah atau masih murah kah untuk entry? Nah, karena saya juga punya metode sendiri untuk nge-analisis, saya nyebutnya metode FCDST, jadi itu ada 5 parameter yang untuk mengidentifikasi ini saham bagus, bukan bagus, under value atau over value. Jadi sebenarnya simpelnya ada 2 hal yang saya analisis dari metode ini tuh. Pertama, perusahaannya baik atau enggak. Misalkan tadi RO-nya oke, IPS-nya macam-macam, segala macam, kalau growth-nya bagus, oke. Lalu yang kedua, valuasinya nih. Apakah valuasinya dia wajar atau dia kemahalan? Ntar untuk ini ngeceknya di tadi PER, PBV segala macam. Balik lagi ya. Di-combine lagi rata-ratanya. Oh, ternyata setelah disimulasiin dalam beberapa tahun, karena investasi ya, saya buat beberapa tahun, hasil si potensi dari metodenya dan margin of safety-nya oke, ini saya masuk gitu. Tapi misalkan enggak, mungkin di bawah rata-rata yang profil resiko saya nggak cocok, bakal saya nggak masuk juga. Ini juga nyambung kayak tadi yang konteks misalkan untuk evaluasi saham nih. Misalkan tadi udah naik harganya tinggi, anggaplah udah multi bagger lah dalam beberapa waktu, pas saya cek lagi dengan metode itu, oh potensinya pasti ngurang nih karena dia udah naik kan. Si fundamentalnya sama tapi valuasinya yang berubah, harga naik, ya udah biasa kayak gini udah nggak cocok nih kayaknya, kalau saya hold lagi pasti langsung saya cut, dan berarti take profit kalau kondisinya kayak gitu. Oke, berarti pas milihnya juga dilihat under value atau over value, ketika sudah di dalam juga udah multi bagger, udah segala macam, kalau memang harus rilis gitu ya. Iya. Soalnya jangan, jadi kalau di prinsip tuh saya biasanya bilangnya tuh, satu, pertama beli saham yang baik, 2 beli di harga yang baik juga. Jangan sampai beli saham bagus, perusahaan baik tapi harganya mahal nih. Kalau kayak gini ntar mau nggak mau kita harus mengorbankan waktu kita untuk koreksi dulu, pasti bakal ada koreksi lah, pasti terjadi kayak gitu. Mungkin dalam jangka panjang kayak misalkan kita ngelihat Big Bang sekarang sempat koreksi juga kan. Kalau yang beli di harga tinggi mungkin tuh lagi valuasi lagi tinggi dan akhirnya terdampak dulu gitu loh. Di saat kalau kita beli di harga yang bagus dan perusahaannya bagus, ya udah pasti dalam jangka panjang lebih safety marginnya lebih oke lah. Safety marginnya lebih oke, dilihat lagi kemudian bagaimana kemudian tadi posisi valuasi sahamnya ya bisa dilihat. Oke, kalau kita lihat kondisi yang sekarang deh Mas Gani, dengan 10 tahun sudah berkecimpung di pasar modal. Kondisi kita kan masih cukup volatile gitu ya. Ini kan kita tappingnya di tanggal 30 Juni, ya 2 hari terakhir aja indeks harga saham gabungannya masih ditutup di koreksi lah ya, masih di zona merah gitu. Kalau ngelihat kondisi sekarang, apa yang kemudian bisa disarankan? Ya mungkin kalau bisa dibilang sarankan monggo aja, atau mungkin dikasih tips buat teman-teman di luar sana. Ini investor harusnya tunggu dulu, lihat dulu, atau cek lagi valuasinya, atau menunggu momentum pasar untuk kemudian ambil langkah selanjutnya, Mas Gani? Kalau saya karena aliran investor dan selalu menginikan, ada sebuah quote, market always be there for you, but are you always be there for market? Nah, jadi market tuh pasti selalu ada saham-saham lain yang mungkin yang biasa, yang bisa potensial, tapi kita siap nggak? Nah itu aja pertanyaan. Jadi misalkan sekarang sentimen lagi buruk nih, oke, tapi kita lihat dulu apakah kita mau main jangka pendek. Kalau jangka pendek, ini bahaya nih kalau jangka pendek karena masih volatile sekali kan, kita nggak tahu. Tapi kalau jangka panjang, balik lagi ke perusahaan tadi. Karena logikanya kalau dari saham sebagai bisnis tuh, misalkan ada perusahaan yang menghasilkan profit 1 triliun per tahun, dan harga sahamnya 1.000 lah misalkan. Misalkan perusahaan ntar nanti profitnya naik jadi 5 triliun, jadi 10 triliun, kan nggak mungkin harga saham. Nggak logis lah kalau harga saham tetap 1.000. Jadi mindsetnya di situ sih. Tapi kalau dibilang apakah sekarang saatnya masuk atau enggak, ini tetap ada risk dan rewardnya sendiri-sendiri sih. Misalkan taunya masuk dan emang berada di support, nanti beres, naik, dia bakal dapat harga bawah. Dan untung kan lebih gede lah karena dia dapat harga bawah. Cuma kerugiannya kalau ternyata turun lagi, ya kita harus menerima kerugiannya. Profil resikonya cocok nggak? Tapi misalkan kita menunggu momentumnya untuk naik, ya kita mungkin udah lebih aman lah, lebih safety karena ini momentumnya udah beres nih untuk naik, tapi kita nggak akan dapat harga di bawah, itu aja. Tapi kalau secara general memaknai koreksi yang terjadi itu sebetulnya gimana sih Mas Gani? Kalau misalnya secara general ya, mungkin kalau tadi kan udah lebih dalam. Peluangkah atau ya tadi momen untuk melihat kembali, mengevaluasi kembali di tengah momen koreksi seperti ini? Kalau ya itu balik ke pilihan sih. Misalkan kita main jangka panjang dan investor yang fokus ke bisnis,
justru sekarang adalah sebuah peluang. Karena makin banyak saham-saham yang lah dia profitnya bisa naik gede kok, omsetnya naik gede tapi harganya malah turun bisa 30%, kan dari sisi bisnis nggak logis gitu. Nah jadi kalau dari sisi investing yang memilih ke saham bisnis, ini peluang. Cuma ya kalau yang untuk jangka pendek yang melihat sentimen, ini masih harus diperhatiin sih. Oke, baik. Lagi-lagi balik ke point of view-nya seperti apa begitu ya untuk melihat koreksi seperti ini. Oke, kalau kita ngomong MSCI tadi kan saya udah sempat singgung ya Mas Gani, MSCI kita masih tetap dipertahankan di kategori emerging market gitu ya. Meskipun ancaman ke frontier masih ada gitu ya sampai November 2026. Apakah kemudian kalau kita lihat keputusan ini, apa yang bisa kita maknai, apa yang bisa kita ambil dari keputusan ini Mas Gani? Sejujurnya kalau dari MSCI saya cukup oke juga, bagus juga karena akhirnya ke emerging market, cuma tetap memberikan peringatan ke regulator yang ada di Indonesia, karena saya merasa tuh beberapa tahun terakhir, apalagi yang disinggung di MSCI terakhir itu terkait coordinated trading ya. Nah itu masih cukup terlihat lah, karena ya beberapa tahun terakhir saham-saham tertentu doang yang naik tinggi, di saat saham-saham yang kasarnya jadi core, jadi fundamental pasar tuh malah di situ-situ aja bahkan turun. Karena balik lagi tadi logikanya gimana ada sebuah saham yang menghasilkan profit hanya segini, bagus sih, cuma ada perusahaan lain yang profitnya lebih tinggi dan lebih bagus tapi valuasinya bisa setengahnya, seperempatnya gitu. Nah dari situ saya udah mulai, wah ini kayaknya pasar udah mulai pasar nggak waras lah pada saat itu. Makanya saya juga sempat bikin konten tuh di Januari awal ketika IHSG 9.000, hati-hati ini bisa jadi koreksi dan kita udah mulai harus siapkan cash lah pada saat itu. Walaupun nggak tahu ya koreksi ternyata sedalam ini juga gitu. Saya minus 30% lebih. Oke, jadi memang akhirnya tetap berarti intinya adalah catatan MSCI-nya ya kita terima gitu ya sambil untuk regulator, untuk Bursa Efek Indonesia, OJK dan juga seluruh pemangku kepentingan ya reformasinya tetap minta dilanjutin gitu ya. Lanjutkan ya. Hasilnya udah kelihatan belum sih Mas kalau dari sisi Mas Gani sebagai investor? Hasilnya udah lumayan kelihatan sih dari awal MSCI Januari kan ya, sampai sekarang tuh udah lumayan oke lah. Kalau di saat dulu mungkin saham-saham yang kasarnya non-core kok bisa mendongkrak pasar lah. Sekarang mereka udah nggak terlalu signifikan lagi di pasar. Jadi udah mulai udah mulai waras lah, udah mulai bisa waras. Tinggal nunggu ini kapan nih titik pullback-nya aja. Oke, apalagi ya upaya yang dilakukan sudah buka data HSC, sudah free float minta dinaikkan gitu ya. Jadi memang transparansinya bisa lebih terbuka juga buat investor. Tapi kalau ngelihat pergerakan dana asingnya sendiri ada hal yang cukup berbeda nggak setelah keputusan MSCI kemarin, Mas Gani? Nah, masalahnya masih kurang lebih mirip-mirip sih, karena dari kemarin masih net sale asing tuh masih terus keluar terjadi dan tadi itu kan November ya untuk ini selanjutnya. Ya kalau dari sisi asing sebenarnya mungkin mereka akan menunggu sampai November juga. Jadi bisa jadi ini sideways lah di kita nih, gimana mungkin domestik yang buat naikin atau gimana, tapi asingnya masih sosok lah untuk dalam kondisi MSCI sekarang karena kayaknya mereka menunggu benar-benar keputusan akhirnya seperti apa gitu ya, meskipun ya tetap aksi beli pasti ada, tapi net sale juga ternyata tetap berlanjut ya. Oke, ini menjadi menarik juga bagaimana kemudian perhatian kita tertuju masih kepada pengumuman nanti MSCI ke Bursa Efek Indonesia, bagaimana kemudian pasar saham Indonesia statusnya seperti apa. Oke, kita geser ke yang lebih simpel lah, sekarang ke trivia The Cuan nih. Kita punya trivia, Mas Gani boleh dijawab ya. Ada 2 pertanyaan, boleh dipilih salah satu jawabannya seperti apa. Yang pertama, trading atau investasi? Investasi. Investasi udah jelas, nggak usah ditanya harusnya ke Mas Gani. Big cap atau second liner? Nah, ini tadi campur. Biasanya second liner tuh masuk kategori growth, big cap tuh core biasanya. Jadi tetap bisa masuk juga dua-duanya. Tetap bisa masuk dua-duanya. Next, momentum atau value? Value. Walaupun momentum biasanya saya melihat dari teknikal tetap ada nih. Cuma kalau diporsikan 80% dari value, 20% untuk teknikalnya lah, momentumnya. Masih lebih besar di sisi value ya, tapi momentum tidak ditinggalkan juga sama Mas Gani. Scalping atau swing? Kalau dua ini lebih ke swing sih. Swing ya. Oke. Averaging down atau cut loss? Nah, ini tergantung. Misalkan tadi yang sahamnya turun tetapi emang dari secara valuasi masih under value bisa averaging down. Tapi misalkan ternyata fundamental udah nggak baik, cut loss. Cut loss ya langsung ya, nggak ada ABC nggak ada ABC langsung cut loss. Terakhir, fundamental atau teknikal Mas? Fundamental. Oke, luar biasa. Ini menggambarkan gimana kemudian gaya investasinya Mas Gani ya dari trivia kita tadi. Mungkin teman-teman juga bisa ngelihat tuh lebih jauh. Apakah kemudian teman-teman bisa ikut jawab juga tuh tadi ya dari pertanyaan-pertanyaan saya yang mana yang kemudian di checklist. Oke, ini kita sudah hampir ke ujung sesi podcast kita.
Kalau quote dong Mas Gani untuk inspirasi teman-teman di luar sana yang mungkin baru mulai atau mungkin sudah ada di dalam pasar tapi mungkin masih agak khawatir ngeliat kondisi saat ini, ada nggak yang bisa dikasih buat teman-teman di luar? Mungkin satu quotes yang cukup penting tuh, ini mungkin bukan cuma saham doang, tapi secara overall ya, kalau kita harus selalu paham why kita dulu. Jadi misalkan kalau kita paham why kita membeli saham A, misalkan kita pasti bakal paham juga why nanti kita menjualnya. Jadi nggak akan emosi, misalkan mau average loss, average down atau cut loss nggak masalah karena kita udah paham why-nya. Karena tuh pada akhirnya fundamental ada juga yang bisa kaya nih, teknikal ada juga yang bisa kaya, bandar pun ada juga yang bisa kaya gitu. Jadi sebenarnya bukan caranya atau teknisnya yang harus diperhatikan, tapi kitanya paham nggak. Kalau kita bisa mengikuti dan paham, mau pakai cara apapun sebenarnya udah bukan masalah. Dan stylenya pasti tiap orang bakal beda-beda juga nih, bisa disesuaikan. Misalkan saya mungkin value investing ada sedikit teknikal, karena mungkin stylenya kayak gitu. Mungkin orang lain ada yang nggak cocok, yang beda, bisa jadi mereka di sana juga gitu. Oke, tetap berarti pahami why-nya dulu sih. Pahami, understand your why. Kenapa kemudian tadi masuk, kenapa kemudian tambah saham atau mungkin lain-lain sehingga akhirnya ya sudah tahu basisnya seperti apa. Oke, terakhir Mas Gani untuk menutup podcast kita. Makna terbesar dari pasar saham jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tadi Mas Gani udah sempat nyinggung greediness gitu ya. Kalau ada lain lagi, monggo, atau mungkin masih di greediness itu atau mungkin seperti apa? Greediness sih tetap yang Greediness utama. Dan ya ternyata walaupun mungkin pengalaman udah 10 tahun yang bisa bilang ya cukup lama juga mungkin dibanding yang baru-baru, tetap ada pelajaran-pelajaran baru yang akhirnya harus digali lagi. Jadi tetap jangan berhenti belajar juga sih. Never stop learning, benar. Pasar baru kayak gini kita pelajari kenapa bisa terjadi, jadi belajar lagi lah akhirnya. Wisdomnya nambah juga kayak gitu. Oke, jadi akhirnya punya strategi baru, punya opsi baru di tengah kondisi seperti apa gitu. Jadi tidak pernah berhenti belajar. Baik, Mas Gani, itu sebenarnya jadi penutup pertanyaan kita di podcast The Cuan hari ini. Sebetulnya masih banyak yang bisa kita obrolin, masih bisa kita diskusikan, tapi sayang sekali waktu tidak terbatas. Thank you banget Mas Gani. Semoga makin sukses dengan investasinya. Semoga sesuai dengan target-target yang ditetapkan, dan nanti kalau ada waktu main-main lagi ya. Siap, aman. Oke, sobat investor, sobat IDX Channel, itu tadi podcast The Cuan hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman atau investor di luar sana, dan sampai jumpa pada episode The Cuan berikutnya. Saya Fajar Royong. Terima kasih.